Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma aftah lana hikmataka
وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah kepada para sepuh, para alim ulama, para tokoh, pengurus DKM yang sama-sama kita muliakan, hadirin jamaah sholat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah dengan izin Allah kita kembali bertemu ya. Beberapa bulan nih gak ketemu ya 6 bulan. Karena kebetulan jatuhnya pada hari Ahad ke-5, tidak setiap bulan ada. Alhamdulillah nih saya bersyukur sekali nih majelisnya ramai. Ada peningkatan luar biasa. Ada ibu-ibu juga ya. Adik-adik juga nih generasi masa depan umat Islam di wilayah kita ini. Kalau sudah senang sholat subuh ya, dibawa ke masjid apalagi ya, Rasulullah mengingatkan jika engkau melihat seseorang laki-laki, seorang pemuda ya, senang datang ke masjid, maka saksikanlah dia itu termasuk orang yang beriman. Idza ra'aitar rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Tanda-tanda keimanan itu cinta kepada masjid untuk ibadah, bukan untuk tidur ya, untuk ibadah di masjid. Makanya ini saya lihat ada 40%-nya nih ya, anak-anak muda yang udah lanjutnya paling cuma 10% nih di depan ya. Baik hadirin rahimakumullah, salawat serta salam senantiasa tercurah bagi junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya kita dapatkan fi yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kondisi sekarang ini betul-betul sedang diuji kita umat Islam. Ya. Ada selentingan suara kesian, Pak, itu orang nggak salah kok jadi korban. Ya. Itu orang nggak melakukan tapi kok jadi korban. Saya bilang dalam Al-Quran diterangkan seperti itu, jika orang baik diam saja, tidak menegur orang yang salah, maka ketika datang musibah, ketika datang bencana, tidak hanya terkena kepada orang yang salah, orang yang baik juga kena. Cuman bedanya kualitasnya. Kalau yang baik insya Allah mudah-mudahan kalaupun gugur mati syahid ya. Karena orang Islam itu cuma punya 2 pilihan Bapak dan Ibu ya, ish kariman au mut syahidah, hidup dengan kemuliaan atau gugur mati syahid. Makanya jadi orang Islam itu harus punya prinsip, punya pendirian, jangan pelin-pelan ya, jangan kayak orang-orang munafik. Dia akan berada di pihak mana yang akan menguntungkannya secara duniawi ya. Kalau piring ke kanan untung, ikut piring ke kanan, ke kiri untung, ikut ke kiri gitu ya. Mereka itu mudabdabina baina haula'i wa la ilaha ula'i gitu kata Al-Qur'an. Mereka itu dalam keraguan mau ikut kemana, yang penting untungin aja dah. Maka lahirlah para penjilat-penjilat orang-orang munafik ya di akhir-akhir zaman ini. Nah, muncul satu persatu sekarang berhadapan dengan kekuatan masyarakat, kekuatan rakyat yang sudah terpendam. Ini akumulasi sebetulnya, bukan tiba-tiba. Ya, nah, dicubit lagi, nggak ngerti-ngerti ya sudah begitu. Nah, kita doakan saja Bapak dan Ibu ya, mudah-mudahan keadaan cepat membaik ya. Dan mereka-mereka yang berjuang jangan juga dicemooh, biarkan, bantu dengan doa. Yang zalim-zalim, yang munafik-munafik, biarkan diberikan pelajaran lah
gitu ya, supaya cepat sadar bahwa hidup itu adalah bagian dari bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, bukan mengeruk kekayaan, mengeruk keuntungan sepuas-puasnya dengan mengabaikan hak-hak orang lain. Ya. Nah, sekarang bangsa kita sedang diuji seperti itu. Mudah-mudahan ya pada akhirnya nanti ya sama Bapak dan Ibu, ini kalau gelasnya bersih, kosong, dicuci, nyucinya ringan-ringan aja kan. Pakai lap biasa juga bersih. Tapi kalau udah berkarat, nah, gitu ya, udah berkarat ini, nggak cukup dioles-oles begitu, nggak cukup. Ya harus dikasih cairan, digosok segala macam, baru bisa bening. Itulah kalau kemaksiatan dibiarkan berkarat, gitu. Kalau kejahatan dibiarkan berkarat. Ya, baik hadirin rahimakumullah, catatan saya ini ya lumayan agak tertinggal jauh ya. Yang lain itu udah ratusan, ada yang 200, ini baru 58 ya terakhir itu. Baik, kita masuk kepada hadis yang ke-58 dari kitab Mukhtarul Ahaditsun Nabawiyah wal Hikamul Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradallahu bi'abdin khairan faqihahu fid din wa zahadahu fid dunya wa bassarahu quyubahu, rawahul Baihaqi an Anas radhiyallahu anhu. Idza aradallahu, jika Allah menghendaki, bi'abdin khairan, dengan hambanya kebajikan. Nah, ini tanda-tandanya nih. Kalau Allah menghendaki kita itu mendapatkan kebajikan, apa yang pertama? Faqihahu fiddin. Ya, dijadikan dia itu faqih dalam masalah agama, mudah belajar agama. Ya, cepat nempelnya. Ya. Ada orang yang sekali baca langsung nempel. Diulang lagi 2 kali, 3 kali langsung nempel. Ya, yang repot dia belajar berkali-kali nggak nempel-nempel. Itu hati-hati ya. Di antara tanda-tanda kehendak Allah akan seorang hamba itu kebajikan, maka dijadikan dia mudah belajar agama, mudah mengerti agama. Berarti apa ciri-cirinya? Ya kita ini insya Allah mudah melangkahkan kaki untuk ngaji ke majelis ta'lim. Karena ada orang yang susah, berat banget kakinya untuk melangkah ke pengajian. Itu tanda-tanda tuh, tanda-tanda kebajikan. Maka alhamdulillah kita Bapak Ibu adik-adik termasuk orang yang insya Allah Allah kehendaki kebaikan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua apa? Wa zahadahu fid dunia, dan zuhud di dalam masalah dunia. Maksudnya adalah dunia dan seisinya tidak memalingkannya dari keimanan, kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna zuhud. Makna zuhud bukan berarti miskin, sengsara, ngelongsong, enggak. Ya, makna zuhud itu ya Allah, kan begitu doanya. Jadikan dunia dan seisinya dalam genggaman tanganku, tuh. Tapi jangan kau masukkan mereka ke dalam hatiku. Nah, itu. Orang Islam harus kaya, materinya harus kaya. Ya, tapi jangan sampai kekayaan itu masuk ke dalam hatinya. Sehingga apa? Berkurang atau bahkan hilang kecintaan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah terjadi pada zaman Rasulullah kisah yang sangat sangat menarik untuk kita teladan. Waihaka ya ta'labah qalilan tu'addi syukrahu khairun min katsirin la tutiquhu. Celaka engkau wahai Sa'labah, sedikit tetapi menyebabkan engkau taat kepada Allah, duniamu sedikit
sedikit tapi engkau taat kepada Allah, khairun min katsirin la tutiquhu, lebih baik daripada banyak hartamu tapi engkau tidak taat kepada Allah. Ya, Sa'labah itu siapa? Merpati masjid dulunya, nggak pernah tinggal ke masjid, 5 waktu nggak pernah tinggal. Cuman uniknya setiap habis sholat, assalamualaikum, kanan kiri langsung pulang. Nah, itu tuh ya, langsung pulang. Ingat cerita ini ya, jadi pelajaran buat kita. Kenapa di rumah sang istri nunggu apa? Nunggu pakaian untuk sholat, karena cuma punya satu, dipakai berdua. Ada nggak di sini yang semiskin itu? Bapak punya baju satu dipakai berdua, gantian untuk sholat, yang lainnya nggak bener bajunya, compang camping lah istilahnya. Ada nggak di sini begitu? Nggak ada. Berarti apa? Sangat-sangat kekurangan ya. Nungguin tuh ke masjid dulu. Nah ini ditungguin kagak, ke masjid juga kagak. Gitu. Ini orang tua nungguin nih. Ya, Papa cepat pulang nanti bajunya gantian. Mama mau sholat. Ada nggak yang begitu? Kagak ada. Itu saking nggak punyanya itu. Ya, sampai, nah ini nih kadang-kadang nih, untuk ada ibu-ibu nih saya kasih tahu biasa. Nabi Adam pun bujukannya dari Siti Hawa. Sa'labah juga sama dari istrinya. Wahai suamiku, engkau kan rajin ibadah, rajin sholat, dekat dengan Rasulullah. Temuilah beliau, mintalah agar kita dijadikan orang kaya. Gitu ya. Ya, datang, jangan istriku, aku malu. Ya, istri mah gak putus asa, pantang menyerah masalah dunia. Kalau perempuan tuh, mantep dah. Besoknya ngomong lagi. Lama-lama kan gak tahan tuh, panas juga tuh kuping Sa'labah itu. Ini menghadap ya Rasulullah, tolong doakan agar kami jadi orang kaya. Gitu. Yang datang ke Pak Ustadz Firdaus, Pak Firdaus, tolong doakan kami jadi orang kaya. Gitu ya kira-kira. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Sabda beliau, cukuplah wa ta'ala, pulanglah. Udah gak usah minta. Pulang. Sa'labah sambil malu-malu ya pulang. Pantang menyerah, maju terus, pantang mundur, ibu-ibu. Dia langsung ngomong lagi. Akhirnya Rasulullah SAW yang ketiga kalinya didoakanlah Sa'labah. Semoga Allah berikan kepadamu kekayaan. Tetapi Rasulullah nggak cuma berdoa kan, beliau berikan sepasang ternak kambing, jantan dan betina. Nih, bawa gembalakan. Gitu. Jangan datang ke Pak Kiai doain doa kasih amplop dan maharnya nih. Enggak, datang ke Rasul enggak bawa mahar. Begitu didoakan Rasul kasih sepasang kambing, seekor jantan, seekor betina. Bawa ternakan, bukan dijual tuh. Kalau di kita kan dikasih malah dijual ya. Nah, enggak, beliau ternakan. Sampai hari berganti minggu, berganti bulan, ternaknya memenuhi padang gembala. Ya, sampai keluar kota. Nah, saking sibuknya menggembalakan kambing, mulailah berkurang dari 5 waktu di masjid jamaah tinggal 4 waktu. Ya, biasanya yang pertama tinggal sholat apa tuh? Asar kali ya, sibuk bekerja tuh. Besoknya lagi, saking sibuknya lagi tinggal 3 waktu berjamaah di masjid, akhirnya 5 waktu tinggal, nggak pernah lagi nongol di masjid. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah lihat di belakangnya kemana Sa'labah. Imam tuh ngabsen, begitu nengok kanan kiri balik pada tuh ngabsen, jamaahnya mana. Hafalin tuh. Ya, Pak Firdaus kalau jadi imam nanti hafalin jamaah pertama siapa aja. Begitu nggak ada tanyain kemana sih pulang. Nah gitu. Indahnya berjamaah. Ya. Kemana sih pulang kalau sakit dijenguk, ya kalau nggak datang karena kesulitan dibantu, itu kan sangat luar biasa bagaimana Islam mengajarkan kita hidup bermasyarakat melalui sholat berjamaah. Sahabat dia bilang,
Sa'labah sedang sibuk ya Rasulullah, sibuk mengembalakan ternaknya. Keluarlah kata-kata yang disebutkan tadi. Waihaka ya Sa'labah. Celaka engkau wahai Sa'labah. Rasulullah dibilang begitu. Waihaka ya Sa'labah. Celaka wahai engkau Sa'labah. Qalilan tu'addi syukrahu, sedikit membuat kau bersyukur kepada Allah, khair, lebih bagus daripada katsirin la tutiquhu, banyak tapi kau tidak taat kepada Allah. Nah, kejadian itu sekarang alhaakumut takatsur, kan begitu ya, telah melalaikan kamu. Nah, itu udah Allah terangkan dalam firman-Nya. Kesibukan memperbanyak, apa yang berbanyak? Harta dunia. Nggak cukup-cukup. Harta udah berlimpah masih minta tambahan gaji 3 juta per hari. Ini kan manusia. Alhaakumut takatsur. Ya, kita 3 juta tuh sebulan. Belum tentu juga pas dapatnya. Mereka minta per hari. Alasannya mau kontrak rumah. Rumahnya udah kayak istana, masih pikir-pikir kontrak rumah. Ya, balikin modal Pak, kampanye habis modalnya gede. Nah itulah kalau politik money politik ya, politik uang. Akhirnya siapa yang rugi? Yang milih juga karena dibayar. Ya akhirnya ya seperti ini. Ya kedepannya umat Islam jangan begitulah. Pilih dengan hati nurani dan keyakinan yang benar. Ya cari orang yang benar. Ya. Tuh. Ya, jadi zuhud dalam masalah dunia itu artinya bukan memilih hidup melarat, bukan. Islam menyukai kamu jadi orang yang kaya, tapi kaya yang dermawan, kaya yang taat. Ya, itu kalau kita berinfak ke masjid ini, bersedekah jariah misalnya. Selama masjid ini digunakan untuk ibadah, selama itu pula mengalir kebajikannya kepada kita. Padahal yang kita titipkan cuma berapa rupiah. Ya. Tapi itu pun berat kalau hati kita tidak cinta kepada masjid. Dua tuh ya. Ciri-ciri yang kedua adalah zuhud dalam masalah dunia, tidak dilalaikan. Ya. Karena itu udah sifat manusia. Ya, hati-hati, manusia yang tidak punya kendali iman itu akan sibuk mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya sampai kemudian melupakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga apa? Nah ini ya, dan Allah perlihatkan baginya aibnya, kekurangannya. Bagi dirinya Allah buka, tapi Allah tutupi bagi orang lain. Jadi orang yang Allah kehendaki kebajikan itu akan mampu bisa mengenali kekurangan-kekurangannya. Ketika Allah tutupi bagi orang lain, dibuka bagi dirinya. Saya tuh begini ya Allah. Sehingga apa? Banyak istighfar, banyak introspeksi. Ini ada orang yang udah salah, nggak melihat kesalahannya, merasanya bener aja. Sehingga apa? Yang pertama maling 1.000 perak, nggak ketahuan, aman. Besok maling 2.000, nggak ketahuan, aman ya. Besok malingnya 10.000. Makin lama makin banyak kejahatannya. Allah tutupi, senang dia. Oh aman, berarti ini halal, dia rizqun minallah. Gitu katanya dia, rizqun minallah. Mulai dari mencuri seperak, 2 perak sampai 1 miliar, 1 triliun, baru udah tuh ujung-ujungnya repot. Ya, nah kalau orang yang Allah kehendaki kebajikan baru seperak saja, ya Allah gitu. Ngerasa nggak tuh, Bapak Ibu misalnya nih, misal ya kita belanja, ini belum masalah aib sebetulnya, kita belanja, tiba-tiba dapat kembalian lebihnya cuma 1.000 perak. Ketika terpikir, ya Allah kesian amat, jangan-jangan ini untungnya. Dikejar balik, padahal untuk balik mengembalikan 1.000 perak dia harus berkorban naik angkot 5.000 perak misalnya. Ada nggak yang begitu tuh? Nah, itu Allah berikan kebajikan bagi dirinya. Ya ini uang
Saya harus kembalikan. Naik angkot, bayarnya 5.000. Balikin, Pak, maaf tadi lebih 1.000 kembaliannya. Ya. Naik angkot lagi, 5.000 lagi, 10.000 modalnya tuh. Ya. Kalau mikir-mikir, salahnya dia, kenapa gue bisa ngitung gitu ya, hanya repot nih. Nah, itu kualitasnya. Ya. Kalau hati kita peka pada kebajikan, maka akan peka pula pada kejelekan. Sedikit pun yang kita lakukan, kita langsung sadar, astagfirullahaladzim. Kalau Rasulullah mengajarkan kepada kita minimal 1 hari 100 kali saja beristighfar, pertanda paling tidak 100 kali kesalahan yang sudah kita lakukan. Banyak kan? Sehari 100 kesalahan. 2 hari 200, 7 hari 700, sebulan berapa? 3.000 kesalahan. Yang repotnya salahnya 100 kali, istighfarnya cuma 30 kali. Masih ada sisa. Untung atau rugi? Rugi. Ya, sempatkan Bapak Ibu ada satu waktu yang sangat istimewa. Wal mustaghfirina bil ashar. Ya. Dan meminta ampun beristighfar kepada Allah di waktu sahur. Ya, artinya apa? Tuh 10 menit sebelum azan kita bangun, duduk, sila astagfirullahaladzim. Berapa kali? 100 kali minimal. Cukuplah bekal untuk hari itu. Ya. Kalau contoh bacaan-bacaan Nabi dalam Al-Quran kan ada La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. 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 Jangan ngebut ya, sambil direnungkan istighfarnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, yang saya tahu salah saya ini, maafkan. Yang saya nggak tahu, ya Allah, maafkan. Istighfar tuh cukup Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang kita menjelang waktu sahur, maaf, kalau di luar bulan puasa ya, di waktu sahur menjelang waktu subuh itu kadang-kadang ya di samping belum bangun, kalaupun sudah bangun ada aktivitas yang lain, duduklah. Itu waktu-waktu yang istimewa. Ya, Bapak Ibu datang ke masjid ini 10 menit sebelum azan. Nah, gitu kan. Sholat, tahiyatul masjid, duduklah, istighfar sampai waktu azan. Tuh, tanda-tanda kebajikan adalah kita bisa mengenali kekurangan kita. Sehingga apa? Kalau kita tahu kekurangan kita, pasti kita akan perbaiki. Ya. Sampai jam berapa? Bentar lagi ya dia jawab. Baru satu hadis nih. Yang ke-59. Idza arada Allah bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-uqubata fid dunya. Wa idza arada Allah bi'abdihi asy-syarra amsaka 'anhu bi dzambihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah. Rawahu Tabrani an Ammar bin Yasir. Idza arada Allah bi'abdihi al-khairan, jika Allah menghendaki kepada seorang hamba kebajikan. Nah, ini tadi udah berapa tadi? 3 ya. Ketiga tadi. Ini ada lagi tambahannya. Idza arada Allah bi'abdihi al-khairan, jika Allah menghendaki kepada hambanya kebajikan, ajjalalahul uqubata fid dunya, disegerakan hukuman atas kesalahannya di dunia. Ya. Tanda-tanda orang tua cinta kepada anak, kalau anaknya salah langsung diingatkan. Dengan cubitan kecil dulu lah. Begitu pula. Tanda-tanda cinta dan sayang Allah kepada hamba yang dikehendaki kebajikannya, begitu dia berbuat salah, langsung diberikan hukuman. Ya.
tiba-tiba sakit. Pernah ada kisah unik nih, kecil aja nih. Udah azan maghrib masih ngetok paku. Pernah nggak ngalamin? Yang kepukul apa? Tangan tuh. Itu kan kecil ya. Udah azan maghrib tuh biasanya anggur Pak, atau apa itu martil tuh palu tuh pindahnya bukan ke paku, ke tangan, langsung dihukum jebret, jangan aduh gitu ya. Langsung astagfirullahaladzim, suruh sholat maghrib, udah simpan dah tuh buru-buru sholat maghrib. Tuh, kalau Allah sudah begitu sayang. Lah ini mah kadang-kadang kalau enggak terus aja koprak-koprak sampai lewat waktu isya. Pak, kagak sholat, tanggung lah. Allah juga tahu kita lagi sibuk. Itu kebiasaan kita begitu. Kalau Allah sayang kepada kita, langsung ditegur, diingatkan. Gitu ya. Wa idza arada Allah bi'abdi syarra, jika Allah menghendaki kepada seorang hambanya itu suatu kejelekan, ketidakbaikan, amsaka anhu bidzambihi, maka Allah tunda baginya hukuman akan dosa-dosanya. Dikumpulin tuh. Ya itu tadi tuh, nyolong sedikit gak ketahuan. Ya, dosa. Satu dosanya. Nyolong lagi naik, dosanya 3 jadi 4, 1 tambah 3 4 kira-kira. Gede lagi maksiatnya, balas dosanya jadi berapa? 10 misalnya. Hatta yuwafa bihi yaumil qiyamah, sampai kemudian diberikan kepadanya pada hari kiamat nanti. Nah, lu pilih mana? Enak sisa dunia, enak sisa akhirat. Pak, Bu, enak sisa dunia, enak sisa akhirat. Enak gak disiksa ya. Enaknya gak disiksa, jangan pilih siksa dunia saja lah. Ya, sejelek-jeleknya kita, seburuk-buruknya kita, Allah segerakan hukumannya di dunia sajalah, biar beres. Di akhirat tinggal masuk ke dalam surganya Allah. Tapi ingat, jangan mempersekutukan Allah. Ya, man mata min ummati la yusyrika billahi syai'an dakhalal jannah wa in zana wa in saraqa wa in zana wa in saraqa. Ya, siapa yang mati dari umatku, kata Rasulullah, dan dia tidak melakukan perbuatan syirik, ini cincin batu, dah batu aja udah. Itu keris besi, ya udah besi aja udah. Gitu ya. Jangan dibilang ini cincin pusaka, keris pusaka, udah lewat dah tuh akidahnya, udah lepas gitu ya. Biasa-biasa saja. Ya, yang sering pergi haji itu di Mekah tahu, lihat mobil penyok mereknya keren-keren ya, mereknya macam-macam tuh. Wow, mereknya mahal-mahal. Kalau penyok aja udah dipakai tuh penyok juga. Saya pernah ngobrol soalnya, nanya, Syekh, kenapa begini? Ini kan cuma besi doang. Gitu. Coba lihat, tai burung itu penuh di mobil itu di luar. Dicuci enggak juga. Mobil taksi juga, aduh, kalau dalamnya lumayan bersih gitu. Tapi luarnya, udah tanya, kenapa? Bapak mau naik Alphard, bisa murah taksi. Apalagi saya Lexus, apalagi Mercy. Udah semua mobil yang memang ada, tapi nggak ada yang bener bentuknya tuh. Ya, tabrakan berantem kagak, dikit kesenggol dikit ribut kan, senggol baret, oh kalau masuk bengkel, oh segala macam, ganti sana enggak. Ya, kita ngobrol nih dengan masyarakat sana, tabrakan jeger aja, turun, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pada ketawa sini salaman, pergi masing-masing. Kalau parah dia telepon polisi, datang polisi, dicatat, kasih rekomendasi, nih pergi ke bengkel. Gratis kagak bayar. Bengkel di sana saya lihat kosong, nganggur. Yang datang ke bengkel tuh bawa mobil rusak apa aja kalau macam, gak usah bayar, kerajaan yang bayarin. Hebatnya tuh. Ya. Masuk bengkel, diperbaiki, dah jalan. Nah, di kita kan kagak. Kebayang nggak tuh kalau di kita begitu? Iya. Itu luar biasa. Ketika nikmat Allah disyukuri, Allah berikan rezeki yang berlimpah. Masyarakatnya pun kan nyaman. Di tanah haram, tapi tanah haram. Ya, di luar kota haram sih ya mirip-mirip juga lah. Ya, di luar batas kota haram itu yang mirip-mirip juga kemaksiatannya dengan tempat-tempat lain. Tapi di lingkungan tanah haram, sampai saya nyerahkan
duit kalau nggak salah berapa ya, 172 jamaah haji, satu orangnya itu 2.000 real. Segepok di sini ngitung duit sampai rapi-rapi gitu ya. Di sana mah enggak. Kata mutawib saya, udah Pak Ustaz, buntel aja pakai karet. Segede gini Bu, segepok dibuntel kayak gelang. Terus mau bayar apa? Bayar kambing. Udah berapa minggu gak ditagih. Kita beli kambing buat korban, yang jualannya kagak nagih-nagih. Syekh Ilyas orang Bangladesh. Syekh, ini uangnya gimana? Ya nanti Ji, lagi sibuk. Anteng aja tuh. Jadi kita makan enggak ya? Baru sehari udah datang lagi gitu. Sana enggak. Udah nanti saya kirim supir saya, datang supirnya, ketemu mas saya di hotel. Ya, saya kasih uang segepok. Saya pikir dihitung kagak. Segepok. Saya iseng nanya, ini nggak pakai kwitansi gitu. Apa jawaban beliau? Luar biasa Bapak. Ente nggak percaya sama Allah? Tuh, nggak pakai kwitansi. Duit segepok dihitung kagak. Saya ini bayar uang kambing. 172 ekor kambing kurban kemarin. Bayar. Ya, masukin aja tuh supirnya. Dekil juga pakaiannya. Luar biasa. Jawabannya apa? Ente nggak percaya sama Allah. Kan gitu. Ya. Saking percayanya orang takut sama Allah, nah, itu di batas tanah haram. Harusnya juga begitu pula yang lain ya. Ya, zaman Khalifah Umar bin Khattab pun demikian, ketika penggembala kambing yang bukan miliknya, milik majikannya, kata Khalifah berikan 1 ekor sebagai sedekah, dikasih. Karena kelaparan, kehausan, susunya dikerahkan. Nih minum. Begitu dia jualnya 1 ekor, nah nggak ada yang tahu, ini tuanmu nggak tahu, majikanmu nggak tahu. Ya, aku bayar nih. Apa jawabannya? Lalu di mana Allah? Fa'in Allah. Ya, dirayu sama Khalifah itu. Tuhanmu nggak akan tahu. Begitu banyak hewan gembalaan kambingnya. Ratusan itu. Masa hilang 1 ketahuan? Nggak mungkin. Udah sini, saya bayarin. Marah itu gitu. Kalau kita kan nggak, oh iya ya, kebetulan nih nggak ada yang tahu. Udah, Tuhan bayar berapa? Bayarin dah. Paling begitu deh kita. Di sana enggak. Dulu. Ya, dan nilai itu masih ada, terwarisi. Ya, oleh umat Islam di sana. Fa'inallah. Maka di mana Allah? Nah, kalau kita kan nggak ngelihat, nggak ada yang tahu gitu. Nggak hati-hati kita tuh nggak pernah berpikir ada Allah. Nggak pernah. Dilihat nggak ada, ya udah, nggak ada yang tahu pikirnya gitu. Nah, ya, itu zaman di kita tuh di pesantren terkenal kisah tentang santri yang jujur ya, yang mau menggantikan jadi kiai pesantrennya, katanya ada beberapa santri diuji nih, bawa seekor ayam, sembelih di tempat yang dimana tidak ada yang melihat engkau menyembelihnya. Ya ada yang ngumpet di balik batu, ngumpet di sono sini, sembelih pulang senyum. Wah Pak Kiai, saya udah sembelih nih, gak ada yang lihat. Gak ada yang lihat. 1 orang santri balik, ayamnya masih utuh. Pada ketawa yang lain tuh. Ih, belum disembelih, gak ketemu tempat. Kiai nanya, kenapa? Ayam kamu belum kamu sembelih? Jawabannya apa? Wahai Pak Kiai, tidak ada tempat yang tidak diketahui oleh Allah. Jadilah dia pengganti Kiai. Kan luar biasa. Kenapa? Karena keyakinannya, keimanannya. Kalau kita kan nggak dibalik pintu, nggak ada yang lihat, merasa nggak ada yang lihat. Tuh ya. Nah itu ya. Jadi kalau orang itu dikehendaki oleh Allah sebaliknya kejelekan, maka Allah biarkan, ya Allah tahan hukuman dunianya sampai dia kemudian dapatinya pada hari kiamat nanti. Makanya Bapak dan Ibu, hukum kisos itu solusi. Yang beriman tuh. Kalau orang mukmin mencuri, minta dikisos supaya di akhiratnya beres. Di kita kan enggak ya. Ya, enggak mau dikisos, hukum dunia aja di penjara. Belum beres tuh hukumannya. Ya. Pencuri misalnya jelas-jelas mencuri dan memang pencuri pekerjaannya, bukan mencuri karena kelaparan. Kalau kelaparan mencuri bebas dari kisos.
Yang tanggung jawab siapa? Amirnya, pemimpinnya. Ya, ada warga di RT 1 ini mencuri karena kelaparan, Pak RT itu tanggung jawab itu. Ya, bukan dianya. Kenapa Anda mencuri cuma sekedar untuk makan? Kami kelaparan. Oh iya, yang salah siapa? Yang kaya yang nggak ngasih makan. Gitu. Jangan dibilang sadis kejam. Ketika dia udah kaya raya masih mencuri juga, pakai tuyul lah segala macam gitu ya, ngumpukin harta dengan mencuri. Nah itu ketangkap nih koruptor ketangkap di penjara, bebas. Kemudian dari penjara udah lewat masa hukumannya, bebas dari hukuman enggak di akhirat nanti hukumannya tuh ya. Jadi kisos itu solusi untuk selesainya urusan dunia. Akhirat tinggal surganya saja, bersihnya saja. Wallahu a'lam bishawab. 59 ya Bapak Ibu ya. Insya Allah ya, nanti kita akan lanjut ya. Ya kan sampai tuh udah bunyi tuh ya. Ya, mau ada pertanyaan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara yang tadi bilang tadi ya mencuri korupsi itu kan dengan kita kayaknya iya. Ya, banyak kasus di zaman Rasul dan sahabat pencuri tidak potong tangan karena apa? Dimaafkan oleh korbannya. Ya, istighfar dimaafkan oleh Allah, kemudian bebas dari kisos dimaafkan oleh korbannya. Kenapa? Ada komunikasi, ada mahabbah, saling cinta. Ya, banyak kisah-kisah yang sangat luar biasa. Harusnya dia, ya, ini contoh misalnya, ya kalau wanita sedang hamil, harusnya, wah, ini melakukan sesuatu harus dikisos. Tunggu sampai dia lahir, misalnya. Ya, banyak hal, banyak contoh yang kemudian dimaafkan oleh korban. Kenapa? Ada komunikasi. Di Arab juga kan bukan berarti harus tanpa ada pembicaraan, adalah pembahasan. Ya, insya Allah. Istighfar urusan kita dengan Allah, tapi terkait dengan hablum minannasnya dibereskan tetap. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Iya, balikin atau minta maaf karena pokoknya ngobrol aja lah. Ya nanti saya kembalikan ya. Saya kata minta waktu ya, misalnya saya cicil sekian ya, itu enggak masalah. Yang penting si korbannya ikhlas, rela. Dan saya yakin sih nilai-nilai itu masih ada. Apalagi kita sama-sama orang beriman, insya Allah. Ya, cair. Ya, ya tegakkanlah, tetapi begini, di sisi kita yang sudah merasa dihukum secara negara, jangan merasa sudah bebas. Ya Allah, kesalahanku belum dihukum sesuai dengan syariatmu. Mohon ampun ya Allah. Aku tobat beneran gak ulangi lagi. Innallaha ghafurur rahim. Ya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, insya Allah beres. Jangan betul. Aku udah dihukum penjara, udah bebas. Ya nggak salah lagi. Jangan begitu pikirannya. Ya, dulu ada kisah seorang penzina itu datang minta dihukum. Nggak ada yang tahu dia berzina, tapi dia datang minta dihukum. Ya Rasulullah, aku telah berzina. Pulanglah kamu. Datang lagi, ya Rasulullah, aku telah berzina. Paling cuma perlu cium ya. Dia pulanglah kira-kira gitu. Ya Rasulullah, sungguh demi Allah aku telah berzina.
Datang tuh kenapa? Takut kalau hukumannya diberikan di akhirat, yang minta dunia selesaikan. Tuh, sampai begitu. Kalau sekarang kita kan enggak ya, menghindar. Karena apa? Ukurannya iman itu kembali. Ya. Tapi ya kita jangan sampai mengandalkan bisa istighfar ini nanti salah nggak apa-apa, jangan ya, jangan. Kata Nabi apa? Ittaqi haitsuma kunta wa abbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Takwalah, takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Begitu kamu berbuat salah, cepat perbaiki. Tamhuha, menghapuskan dosanya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Diakui ya, manusia itu kadang-kadang khilaf, kadang-kadang salah. Diakui. Tapi ya langsung wa abdi sayyi'atal hasanata, dan ikutilah setiap kejelekan dengan perbaikan, dengan kebaikan. Itu bukan jelek yang disengaja ya. Bukan salah yang disengaja. Ya yang tidak disengaja ya. Allah a'lam bishawab. Masih ada lagi? Masih ada. Ibu-ibu mungkin dulu ada yang bertanya? Iya. Cukup. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah selesai. Sama-sama kita duduk dengan membuat doa, apapun majelis. Subhanallah, Allahumma terima kasih kepada Bapak Ibu, ada satu lagi bersama. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.